Bismillahirrahmanirrahim. Definisi haji dan umrah. Dalam bahasa Arab, haji artinya pergi menuju. Al-Khalil berkata, haji artinya sering pergi ke orang yang kau agungkan. Jadi kata haji ini adalah berasal dari bahasa Arab ya. Kemudian kata haji ini umumnya kalau secara bahasa itu digunakan untuk mengartikan satu aktivitas bepergian ya, pergi menuju. Nah, kemudian Al-Khalil menambahkan menuju ke orang yang kau agungkan. Adapun pengertiannya secara syariat ya. Haji artinya pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu. Atau haji adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu guna melaksanakan amalan tertentu. Nah, yang menarik dari pengertian secara syariat ini bahwa banyak kata tertentu ya kita dapat ini, seperti ke tempat tertentu, waktu tertentu, melaksanakan amalan tertentu. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah haji itu secara syariat serba ditentukan ya, atau semuanya serba tertentu. Jadi enggak, baik itu tempatnya sudah ditentukan, kemudian juga waktunya juga sudah ditentukan, kemudian termasuk amalannya. Nah, mari kita teruskan ini penjelasan tentang pengertian secara syariat ini. Ada kata ziarah ya, maksudnya ziarah adalah pergi. Kemudian ada kata tempat tertentu, ya tempat tertentu maksudnya adalah Ka'bah dan Arafah. Walaupun nanti juga ada tempat yang lain yang merupakan wajib haji ya, seperti ada Muzdalifah, kemudian ada Mina untuk melontar jumrah. Nah, kemudian waktu tertentu maksudnya adalah bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah serta 10 hari pertama Zulhijjah. Nah, ini juga waktu pelaksanaan hajinya ya. Kemudian yaitu dimulai dari niatnya bahwa dapat dilakukan dan hanya dapat dilakukan mulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Artinya kalau ada orang berangkat ke Makkah tadi, kemudian di luar bulan haji, kemudian dia meniatkan untuk melaksanakan haji, maka sudah dapat dipastikan niatnya itu tidak sah atau tidak berlaku. Nah, karena apa? Karena dia meniatkannya di luar bulan haji. Sementara haji itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan masing-masing amalannya punya waktu khusus. Nah, misalnya waktu tawaf menurut jumhur adalah sejak terbit fajar di hari kurban sampai akhir umur. Kemudian waktu wukuf di Arafah adalah sejak condongnya matahari pada hari Arafah hingga terbitnya fajar pada hari kurban. Nah, jadi bukan hanya ibadah hajinya secara umum, tapi juga ada amalan-amalan tertentu di bulan haji itu yang juga punya waktu khusus. Nah,
seperti wukuf. Nah, ini sudah ditentukan, yaitu dilakukan pada hari Arafah. Nah, kemudian waktunya selesainya hingga terbitnya fajar pada hari kurban. Jadi kalau ada orang mengatakan melakukan ibadah haji wukuf sebelum hari Arafah, atau bukan pada hari Arafah, atau kemudian dia melakukan wukuf setelah tadi terbit fajar pada hari kurban, itu dapat dipastikan bahwa hajinya tidak sah. Kenapa? Karena wukuf itu sudah ditentukan waktunya. Inilah dari pengertian syariat tadi, bahwa ibadah haji itu tempatnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, kemudian amalannya juga sudah ditentukan. Nah, di sini amalan ditentukan, datang dalam keadaan berihram dengan niat berhaji ke tempat-tempat tertentu. Nah, ini amalan di dalam ibadah haji yang sudah ditentukan tentunya. Ya, di antaranya tadi berihram ya. Jadi nggak ada orang melaksanakan wukuf tanpa ihram, tidak bisa. Jadi orang berhaji itu di antaranya amalannya sudah ditentukan, itu adalah mengenakan ihram pada saat melaksanakan ibadah haji. Ya, ini pengertian haji ya. Jadi secara bahasa tadi dapat kita simpulkan diambil dari bahasa Arab ya, yang artinya pergi menuju. Kemudian sebagai satu syariat, secara pengertian haji itu adalah kita pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu, atau haji ialah berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu guna melakukan amalan tertentu. Kita lanjutkan sejarah pensyariatan haji. Menurut pendapat yang benar, haji diwajibkan pada akhir tahun 9 Hijriah, yaitu 9 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ayat yang mewajibkannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Surah Ali Imran ayat 97. Ayat ini turun pada Amul Wufud. Amul Wufud itu artinya adalah tahun datangnya berbagai delegasi yang menyatakan masuk Islam di akhir tahun 9 Hijrah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Setelah haji diwajibkan, Nabi SAW menunda pelaksanaannya, tapi tidak sampai 1 tahun penuh. Beliau menundanya sampai tahun 10 Hijriah karena ada uzur, yaitu karena ayat tersebut turun setelah habisnya waktu haji. Tadi sudah disampaikan bahwa ayat ini turun di akhir tahun 9 Hijrah. Kalau akhir tahun 9 Hijrah itu berarti bulan Zulhijjah. Nah, sementara pelaksanaan ibadah haji itu dilakukan pada bulan Zulhijjah. Sehingga ayat turun pada tahun ke-9, yaitu di bulan Zulhijjah. Sementara pelaksanaan ibadah haji itu juga dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, sehingga tidak memungkinkan Nabi pada saat ayat ini turun langsung melaksanakan ibadah haji pada tahun yang sama. Tapi Nabi menundanya sampai dengan tahun ke-10 Hijriah. Karena kan Nabi posisi ada di Madinah, kemudian sementara pelaksanaan ibadah haji itu ada di Mekah, yang itu membutuhkan waktu, membutuhkan perjalanan yang sangat jauh ya. Nah, maka Nabi menundanya sampai dengan tahun ke-10 Hijriah atau tahun depannya. Haji beliau setelah hijrah hanya 1 kali, yaitu pada tahun 10 Hijriah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Nah, jadi Nabi itu berhaji pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi pada tahun 9 Hijriah ayat berkenaan dengan haji turun, kemudian Nabi baru melakukan haji pada tahun ke-10 Hijriah, dan itu haji Nabi yang pertama dan terakhir.
Artinya Nabi hanya melakukan ibadah haji satu kali saja. Karena memang kita maklum selepas dari melaksanakan ibadah haji, yaitu bulan Zulhijjah, kemudian masuk ke bulan Muharram, kemudian masuk ke bulan Safar, dan di akhir Safar itu Nabi sudah mulai sakit ya, dan masuk bulan Rabiul Awal, tepat pada tanggal 12 Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun umroh dalam bahasa Arab artinya ziarah. Menurut pendapat lain, umroh artinya pergi ke suatu tempat yang berpenghuni. Ibadah ini disebut umroh karena ia boleh dilaksanakan sepanjang umur. Adapun pengertian umroh dalam istilah syariat adalah pergi ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah, yaitu tawaf dan sa'i. Ya. Ini pengertian umroh secara bahasa, kemudian secara istilah syariat ya. Sekilas hampir mirip ya dengan pengertian haji, karena ada kata-kata ziarah, kemudian juga ada kata Ka'bah, kemudian ada ya, tawaf dan sa'i. Tapi dari pengertian ini kita bisa simpulkan bahwa ibadah umroh ini tidak sekompleks pelaksanaan ibadah haji. Bahkan dari pengertian secara syariat saja, pelaksanaan ibadah haji itu sangat ketat ya, karena kita pergi ke tempat tertentu, kemudian pada waktu tertentu, amalan tertentu. Nah, semuanya serba ditentukan. Beda halnya dengan ibadah umroh, sangat sederhana, tidak ada ketentuan waktu tertentu, kemudian lebih kepada waktu ya, waktu tertentu. Kemudian tempatnya juga ya hanya satu tempat yang dituju, yaitu Ka'bah. Ya, di samping nanti juga mengambil niat nanti di miqat. Nah, tapi untuk pelaksanaannya itu di sekitar Ka'bah, yaitu untuk pelaksanaan tawaf dan sa'inya. Kemudian umroh tidak bisa diwakili oleh haji, meskipun haji mengandung amalan-amalan umroh. Nah, ini juga nih. Nah, karena ibadah haji itu mengandung amalan-amalan umroh, tapi tidak bisa mewakili ibadah umroh. Apa saja amalan-amalan umroh yang ada di dalam haji? Ya, seperti berihram, kemudian ada tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Nah, itu adalah amalan-amalan umroh yang terdapat di dalam ibadah haji. Kedudukan haji dan umroh dalam Islam serta hikmahnya. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Allah mewajibkannya atas orang yang mampu. Demikian pula umroh. Nah, kedua-duanya wajib menurut mazhab Syafi'i dan Hambali berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 196, yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Ini dalil yang dipakai oleh yang difahami oleh mazhab Syafi'i, yang menunjukkan bahwa haji dan umroh itu kedua-duanya adalah wajib ya, hukumnya bagi orang yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanafi, umroh adalah sunnah. Jadi kalau tadi Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali berpandangan bahwa haji dan umrah itu hukumnya wajib, tidak demikian halnya dengan Imam Maliki dan Imam Hanafi yang mengatakan bahwa umrah adalah sunnah. Jadi yang wajib itu hanya haji saja. Wallahu a'lam bishawab.